Om Swastiastu. Om Algunamastu Namasidam. Om Anubhatra Kritafoyantu Visvata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat, rekan-rekan Arjuna Digital Official. Yang terhormat, rekan-rekan Dimas Hindu Republik Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, beserta umat Hindu Sedharma yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat Beliau, sehingga kita bisa mengikuti lomba Dharma Wacana yang diselenggarakan oleh Arjuna Digital Official dan Dimas Hindu Republik Indonesia, meskipun secara online. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini semakin sering dilaksanakan, agar kita sebagai generasi milenial semakin mengenal ajaran-ajaran agama Hindu. Tidak henti-hentinya juga doa yang kita panjatkan, agar pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi dan berakhir. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, sebelum saya membahas lebih dalam ke Dharma Wacana yang akan saya bawakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputudiah Kusumawati, siswa kelas 10 dari SMK Negeri 2 Tabanan. Tema Dharma Wacana yang akan saya bawakan pada kesempatan berbahagia kali ini adalah Trihitakarana dalam modernisasi beragama. Saya membawakan tema ini mengingat semakin pudarnya Trihitakarana di zaman modern ini. Arus globalisasi yang semakin kencang dan masif inilah yang membuat Trihitakarana semakin pudar. Faktanya, beberapa waktu belakangan ini, masyarakat khususnya masyarakat Indonesia mengalami ujian yang begitu mengkhawatirkan. Masyarakat Indonesia semakin terfragmentasi dan tersegmentasi akibat beberapa faktor seperti konflik kepercayaan, politik, masalah ekonomi dan sosial, serta masalah kesejahteraan. Permasalahan-permasalahan ini menyebabkan semakin lemahnya hubungan interkoneksi antar sesama manusia. Hadirin umat Hindu Sedharma, beberapa fenomena di kehidupan kita dapat kita jadikan sebagai refleksi diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tujuan agama Hindu, Moksartam Jagadita, Yacha Iti Dharma, hanya akan dapat terwujud apabila di hati umat Hindu Sedharma mampu menciptakan keselarasan, keharmonisan, serta keseimbangan dalam berbagai konteks kehidupannya. Maka dari itu, Trihitakarana merupakan salah satu konsep yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan agama Hindu. Secara etimologi, Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta. Tri berarti 3, hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana yang berarti sebab atau penyebab. Jadi, Trihitakarana merupakan 3 penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidup. Ketiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidup ini meliputi parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, pawongan, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dan palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta. Konsepsi ini tercermin di Kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 10, serta konsep dan ajaran Trihitakarana bersifat universal untuk landasan hidup untuk menuju kebahagiaan lahir dan batin. Dan saya akan memberikan beberapa contoh
penerapan Trihita di zaman modern ini, yakni parahyangan. Sebagai umat beragama atas konsep dasar teologi yang diyakini, khususnya umat Hindu, hal pertama yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Untuk hal ini dapat ditempuh dengan catur marga atau 4 jalan menuju Sang Pencipta, yakni karma marga, yaitu suatu ajaran yang mendorong umatnya untuk selalu berbuat baik semaksimalnya dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Bhakti marga, yaitu suatu ajaran yang mendorong umatnya untuk selalu mengabdi atas dasar pengabdian. Jnana marga, yaitu suatu ajaran yang mendorong umatnya untuk selalu memiliki kemampuan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dan positif. Raja Yoga marga, yaitu suatu ajaran yang mendorong umatnya untuk selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta melalui tapa prata, yoga, dan samadhi. Kita sebagai generasi milenial seharusnya sadar bahwasanya semuanya milik ide Sang Yang Widiwasa. Kecanggihan teknologi yang terjadi saat ini pun tidak akan mampu untuk menggantikan kehebatan beliau. Selanjutnya ada pawongan. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Maka dari itu, manusia disebut dengan makhluk sosial. Kita sebagai manusia seharusnya juga menerapkan konsep Tattvam Asi, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga interkoneksi antar sesama manusia. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut ada yang bersifat positif maupun negatif. Namun kebanyakan manusia hanya berfokus pada dampak positifnya saja dan seakan-akan menghiraukan dampak negatifnya. Seperti contohnya, ketergantungan terhadap sosial media. Ketergantungan terhadap sosial media membuat banyak manusia berpikir bahwa sosial media ialah merupakan sebuah kekuasaan. Karena ketergantungan terhadap sosial media pun akhirnya membuat konsep pawongan semakin memudar. Kemudian ada pelemahan. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk hidup harmoni dengan alam semesta yang diimplementasikan dengan Sadkarti atau 6 hal yang wajib dijaga kelestariannya, yakni Atma Karti atau menjaga kemurnian diri. Karena dengan menjaga kemurnian diri, manusia mampu merawat hutan atau Wanakarti yang menjadi sumber oksigen sekaligus penyerap karbon dioksida, serta menjadi sumber air tawar yang mengalir lewat sungai dan danau atau Danu Karti. Selanjutnya ada Samudra Karti atau menjaga kelestarian biodata laut. Kemudian ada Jagat Karti atau menjaga kelestarian daratan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu Jana Karti atau menjaga keharmonisan dengan yang lainnya. Namun, di zaman modern ini, manusia bisa dibilang tidak harmonis dengan alam semesta. Karena apa? Karena manusia telah menggunakan alam semesta secara berlebihan. Contohnya, penggundulan hutan yang dieksploitasi oleh berbagai pihak. Hadirin umat sedharma, dari beberapa fakta yang saya jelaskan tadi, maka muncullah beberapa pertanyaan dari benak saya, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sama juga muncul di benak kalian masing-masing. Pertanyaan-pertanyaannya ialah, mengapa konsep parahyangan memudar? Apa yang dapat kita lakukan agar konsep pawongan lebih baik lagi? Bagaimana caranya
agar manusia lebih harmonis dengan alam semesta. Dan mari kita bahas dari awal. Karena kemajuan teknologi yang terjadi saat inilah yang membuat konsep parahyangan semakin memudar. Karena apa? Karena manusia berpikir bahwasanya teknologi ialah merupakan segalanya. Salah satunya adalah sosial media. Manusia berpikir bahwa sosial media merupakan sebuah kekuasaan. Namun, seperti yang saya bilang di awal tadi, semuanya ialah milik ide Sang Yang Widi Wase. Kecanggihan teknologi yang terjadi saat ini pun tidak akan mampu menggantikan kehebatan beliau. Dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah parahyangan ini? Yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah parahyangan ini, salah satunya ialah membuat pasraman. Karena kecanggihan teknologi yang terjadi saat ini pun membuat konsep pawongan juga semakin melemah. Karena kebanyakan manusia memilih berinteraksi di sosial media daripada berinteraksi secara langsung. Karena ketergantungan terhadap sosial media, banyak manusia yang melatih diri untuk berkomunikasi dan bersosialisasi secara langsung. Agar konsep pelemahan tidak semakin tergerus, hal yang dapat kita lakukan adalah mencari jalan alternatifnya. Seperti contohnya, penggunaan kertas yang berlebihan dapat menyebabkan semakin banyaknya pohon yang ditebang. Karena apa? Karena kertas berasal dari pohon. Alternatif yang dapat kita lakukan adalah menggunakan sistem online atau membuat kertas dari tumbuhan lain seperti eceng gondok, daun singkong, dan daun nanas. Hadirin umat sedharma yang saya cintai, kesimpulan Dharma Wacana yang saya bawakan pada kesempatan berbahagia kali ini adalah bagaimana caranya agar konsep perhitakarana tidak semakin tergerus. Kita mendapatkan banyak masalah dikala menerapkan konsep perhitakarana, dan kita juga akan mendapatkan banyak solusinya. Jangan sampai harmonisasi tergerus oleh globalisasi. Hadirin sekalian, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya, masih banyak kekurangan di dalam Dharma Wacana saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pernyataan-pernyataan saya yang salah. Di akhir Dharma Wacana ini, semoga ide Sang Yang Widi Wase memberikan keselamatan, kesehatan, dan semua diberikan kebajikan, serta dijauhkan dari duka nestapa. Om Loka Samasta Bhavantu. Om Santi, 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 Om.